Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ingkar sunnah. Kelompok kami terdiri dari Asti Siti Nur Ajijah, Akdamil Haikalubis, Elsa Trilestari, Nabila Farhana, dan Nita Aziza. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian ingkar sunnah. Secara etimologis atau secara bahasa, ingkar sunnah itu terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar sendiri diambil dari kata bahasa Arab, yaitu ankaro yankuru ingkaro, yang memiliki arti diantaranya adalah tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Dalam kurung, antonim dari kata al-irfan dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Misalnya, dalam firman Allah Quran surat Yusuf ayat 58 yang artinya, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Dengan demikian, maka orang yang mengingkari sunnah sebagai hujah di kalangan orang yang tidak banyak pengetahuannya tentang ulum hadis. Dari beberapa arti kata ingkar di atas, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin, atau lisan dan hati, yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain. Misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lain-lainnya. Sedangkan kata sunnah secara etimologi bermakna suatu perjalanan yang diikuti, baik perjalanan baik maupun buruk. Juga dapat bermakna tradisi yang kontinu. Baiklah, yang kedua saya akan membahas tentang pengertian ingkar sunnah secara terminologi atau secara istilah. Di sini saya akan mengemukakan pendapat dari para ahli tentang ingkar sunnah. Pendapat pertama mengatakan, ingkar sunnah adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Kemudian pendapat kedua mengatakan lagi nih, ingkar sunnah adalah suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sohih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Dari kedua definisi di atas, kita bisa mengambil kesimpulan nih, ternyata ingkar sunnah itu artinya adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi SAW sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah yang sahih, baik secara substansial, yaitu sunnah praktis pengamalan atau yang disebut dengan sunnah amaliyah, atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama yang meliputi perkataan atau kaulan, kemudian perbuatan atau fi'lan, dan persetujuan Nabi SAW atau yang disebut dengan sunnah takriron. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan tentang ragam dan jenis pokok pemikiran ingkar sunnah. Bentuk ingkar sunnah secara total sudah dapat terbaca gerakannya semenjak zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Seperti telah dipaparkan serba sedikit di atas. Hingga zaman sekarang, beberapa tokohnya pun sudah dipaparkan. Jika di Mesir lebih banyak bersifat individual, maka di India dan Indonesia lebih merupakan gerakan jamaah yang terorganisir. Tetapi, masing-masing memiliki daya sesatnya sendiri-sendiri. Pemikiran ingkar sunnah muncul secara terang-terangan di Indonesia, kira-kira pada tahun 1980-an. Kemungkinan besar jauh sebelum itu telah ada penyebaran secara sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh orientalis Snock Horgronje. Tercatat nama-nama tokoh mereka antara lain Lukman Saad atau Direktur Utama PT Galia Indonesia, kemudian Haji Abdul Rahman yang rumahnya di Parung, kemudian Insinyur Icam Sutarto atau Ketua Serikat Buruh Perusahaan Unilever Indonesia di Cibubur, Jawa Barat. Kemudian Haji Sanwani yang di Pasar Rumput, kemudian Dalimi Lubis yang di Sumatera Barat, Nazwar Syamsu yang di Sumatera Barat juga, dan lain-lainnya pada tahun 1983 sampai 1985. Gerakan ingkar sunnah di Indonesia mencapai puncaknya sehingga menghebohkan masyarakat Islam dan memenuhi halaman berbagai harian koran dan majalah. Pusat pergerakan mereka di Jakarta, kemudian di Bogor, Jawa Barat, Tegal, Jawa Tengah, dan Padang, Sumatera Barat. Penyebaran pemikirannya dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya
melalui pengajian di beberapa masjid, diklat tulisan tangan, ceramah melalui kaset, dan buku. Mereka menamakan pengajian yang mereka adakan dengan sebutan kelompok Qurani atau kelompok pengikut Al-Quran. Mereka ini juga berpikiran bahwasanya itu sholat itu hanya 2 rakaat. Nah, ini sudah jelas menunjukkan kesesatan gitu. Mereka menolak sunnah sama sekali. Mereka hanya berpedoman dengan Al-Quran saja. Materi yang selanjutnya adalah sejarah kemunculan dan tokoh ingkar sunnah. Sejarah ingkar sunnah. Sejarah perkembangan faham ingkar sunnah hanya terjadi dalam 2 periode, yaitu periode klasik dan periode modern. Menurut Profesor Muhammad Mustafa Al-Azami, sejarah ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i pada abad 2 Hijriah atau 7 Masehi. Kemudian, menghilang dari peredarannya selama beberapa abad. Lalu pada abad modern, di abad ke-13 Hijriah atau 19 Masehi, kembali muncul di India dan Mesir sampai pada masa sekarang. Ingkar sunnah pada periode klasik. Ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Terdapat dalam kitabnya Imam Syafi'i menguraikan perdebatan beliau dengan seorang pengingkar sunnah. Menurut Muhammad Al-Khudairibaik, bahwa seseorang yang berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i tersebut berasal dari kelompok Mu'tazilah karena dinyatakan orang tersebut berasal dari Basrah. Sementara Basrah pada saat itu merupakan pusat teologi Mu'tazilah. Dari perdebatan Imam Asy-Syafi'i dengan pengingkar sunnah, dapat dipahami bahwa ada 3 jenis kelompok ingkar sunnah. Yang pertama, kelompok yang mengingkari sunnah Rasulullah secara keseluruhan. Yang kedua, kelompok yang mengingkari sunnah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran secara tersurat ataupun tersirat. Dan yang ketiga, kelompok yang hanya menerima hadis mutawatir atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap periodenya dan menolak hadis ahad, yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir walaupun sahih. Ingkar sunnah pada masa klasik ini diawali akibat konflik internal umat Islam yang dikobarkan oleh sebagian kaum sindik yang berkedok pada sekte-sekte tertentu dalam Islam, kemudian diikuti oleh para pendukungnya dengan mencaci maki para sahabat. Secara umum, dapat dikatakan semua umat Islam mengikuti kehujahan sunnah sebagai dasar hukum. Hanya saja, terdapat perbedaan dalam memberikan kriteria persyaratan kualitas sunnah tersebut. Berikut pandangan beberapa sekte dalam Islam terhadap sunnah Rasul. Yang pertama, Khawarij. Mereka menolak seluruh sunnah yang diriwayatkan oleh mayoritas sahabat setelah 2 peristiwa tersebut. Mereka hanya menerima sunnah yang diriwayatkan dari beberapa sahabat yang tidak terlibat dalam 2 peristiwa tersebut. Yang kedua, Syiah. Kelompok Syiah menerima sunnah dan mengamalkannya seperti ahlu sunnah. Hanya saja, mereka berbeda dalam menerima dan menetapkan kriterianya. Mereka berpendapat bahwa mayoritas sahabat setelah Rasulullah wafat adalah murtad kecuali beberapa orang saja. Sehingga mereka tidak mau menerima sunnah yang diriwayatkan dari mayoritas sahabat tersebut, kecuali dari kalangan ahlul bait. Mereka mensyaratkan penuturan sebuah hadis harus dari jalur para imam, karena menurut mereka, hanya imam merekalah yang bersifat maksum atau terpelihara dari dosa. Dan yang ketiga ada kelompok Mu'tazilah. Harun Nasution mengungkapkan bahwa kaum Mu'tazilah tidak begitu banyak berpegang pada sunnah atau tradisi. Bukan tidak percaya pada sunnah, tetapi mereka ragu akan keorisinalan hadis yang mengandung sunnah tersebut. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa Mu'tazilah pada prinsipnya menerima kehujahan sunnah. Namun, mereka mengkritik sejumlah sunnah yang kontra dengan falsafah mazhab mereka. Ingkar sunnah pada periode modern. Yang pertama, ingkar sunnah di India dan Pakistan. Ingkar sunnah lahir kembali pada abad modern di beberapa negara pada abad ke-19 setelah menghilang dari Irak pada abad klasik. Pengingkar sunnah modern di India menyebut kelompok mereka dengan Al-Qur'aniyun atau pengamal Al-Quran. Para tokohnya antara lain Ahmad Khan, Chirag Ali, Maulvi Abdullah Jakralevi, Ahmad Aldin Amratseri, Aslam Chirajpuri, Gulam Ahmad Parwez, dan Abdul Al-Khaliq Malwadah. Pada masa modern ini, terdapat 4 kelompok pengingkar sunnah di India yang mempunyai 2 prinsip, yaitu berpedoman hanya pada Al-Quran, baik urusan dunia maupun akhirat, dan sunnah Rasul bukanlah sebagai hujah dalam beragama. Keempat kelompok tersebut ialah yang pertama, umat muslim ahlul al-dzikr wa Al-Quran. Kelompok ini dipimpin oleh Abdullah Jakralevi yang wafat pada tahun 1918 Masehi. Ia merupakan seorang syekh dan pencetus Al-Quraniyah.
Bagi mereka, tidak ada yang membatalkan wudhu dan tidak ada azan sebelum sholat, karena Al-Quran tidak menjelaskannya, dan hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah bohong. Yang kedua ada umat muslimah. Kelompok ini dipimpin oleh Ahmad Aldin Amratseri bin Al-Khawajah Mian Muhammad di India tetapi pindah ke Pakistan pada saat kemerdekaannya. Di antara pemikirannya adalah sholat hanya 2 waktu, yakni sholat fajar dan sholat isya. Sholat boleh dikerjakan 4 rakaat atau 2 rakaat dan tidak harus menghadap kiblat. Yang ketiga ada Tulu Islam. Pendirinya adalah Ahmad Parwez bin Fadluddin. Di antara pemikirannya, di dalam Al-Quran tidak ada keterangan bahwa Nabi pernah sholat menghadap Baitul Maqdis kemudian berubah ke Ka'bah. Al-Quran juga tidak menjelaskan sholat menghadap ke Ka'bah, yang ada menghadap ke Mekah untuk menyatukan umat Islam. Yang keempat, ada Takmir Insaniyat. Kelompok ini dipimpin oleh Abu Al-Khaliq Malwadah yang mempunyai pemikiran tidak lebih dari apa yang diperintahkan Allah untuk mengikuti apa yang diturunkannya dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah ingkar sunnah di Mesir. Ada beberapa tokoh yang dikategorikan sebagai pemikir modern ingkar sunnah di Mesir oleh pakar hadis, diantaranya Taufik Sidki, Mahmud Abu Rayah, Ahmad Amin, Rasyad Khalifah, Ahmad Subhi Mansur, dan Mustafa Mahmud. Saya Asti, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari ingkar sunnah di Indonesia. Pada awal kemunculannya dilakukan secara terang-terangan sekitar tahun 1980-an. Nah, sebelum itu telah ada penyebaran secara sembunyi-sembunyi. Pemikiran ingkar sunnah bergerak di beberapa tempat, antara lain di wilayah Jakarta, Bogor, Tegal, dan Padang. Para pengingkar sunnah di Indonesia secara keseluruhan menolak sunnah sebagai sumber hukum, dan mereka dari kalangan bukan yang orang ahli agama dan masih dalam tahap belajar, kemudian mengklaim dirinya ahli agama dan secara eksklusif merasa paling benar dan yang lain salah. Tokoh-tokohnya antara lain Lukman Sa'da dari Dirut PT Gali Indonesia, Insinyur Irham Sutarto, Abdurrahman Dolemi Lubis dari karyawan kantor Pedag Padang Panjang, Nazwar Syamsu, As'ad bin Ali Biasa, dan yang terakhir Haji Endi Suradi. Argumentasi kelemahan dan bantahan ulama terkait ingkar sunnah. Ingkar as-sunnah klasik ataupun modern memiliki argumen-argumen yang menjadi landasan pemikiran dalam pertahanan paham mereka. Terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama argumen akli dan yang kedua argumen akli. Argumen akli ialah argumen yang tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Argumen dari ayat-ayat yang mereka gunakan yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 89, Quran Surat Al-An'am ayat 38, Quran Surat Yunus ayat 36. Selanjutnya argumen akli, yaitu Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian tidak diperlukan untuk memahami Al-Quran. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Menurut mereka hadis itu kalangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran mereka karena Al-Quran itu sudah sempurna. Dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Asal-muasal hadis Nabi yang dihimpun oleh kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Dinyatakan demikian karena hadis lahir setelah Nabi wafat. Kitab-kitab hadis yang terkenal misalnya Sahih Bukhari dan Muslim. Menurut Taufik Siddiq, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Dasar kritik sanad itu yang dalam ilmu hadis dikenal dengan ilmu al-jar wal ta'dil, ilmu yang membahas ketercelakaan dan keterpujian pada perawi hadis, baru muncul 1/2 abad Nabi wafat. Seluruh sahabat Nabi setelah periwayat hadis pada generasi pertama dinilai adil oleh para ulama hadis. Pada akhir abad ketiga dan awal pada keempat Hijriah, dengan konsep ta'dil para sahabat Nabi dinilai terlepas dari kesalahan dalam melaporkan hadis. Kelemahan argumen nakli.
Al-Quran Surah An-Nahl ayat 89 sama sekali tidak memberikan petunjuk bahwa sunnah tidak diperlukan. Menurut Imam Syafi'i, ayat tersebut mengandung pengertian dan petunjuk yang menjelaskan bahwa Al-Quran menjelaskan tentang berbagai kewajiban, larangan, dan teknis pelaksanaan ibadah tertentu. Al-Quran juga menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang bersifat global, sehingga hadis diperlukan untuk menjelaskan teknik pelaksanaannya. Juga, Nabi menetapkan suatu ketentuan yang dalam Al-Quran ketentuan itu tidak dikemukakan secara tegas. Ketentuan dalam hadis tersebut wajib ditaati sebab Allah memerintahkannya. Dalam surah Al-An'am ayat 38 yang dinyatakan oleh para pengingkar sunnah sebagai argumen untuk menolak sunnah adalah tidak benar, dengan alasan bahwa menurut sebagian ulama yang dimaksudkan Alkitab dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Di dalamnya terdapat semua ketentuan agama, ada yang rinci dan global. Ketentuan yang global dijelaskan rinciannya oleh hadis Nabi, yang mana harus dipatuhi oleh orang-orang yang beriman. Kemudian, menurut sebagian ulama lagi, yang dimaksud dalam Alkitab dalam ayat tersebut adalah Al-Lauh Al-Mahfuz, yang mana semua peristiwa tidak ada yang dialpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matan dan riwayat hadis yang digunakan oleh para pengingkar sunnah untuk menolak sunnah, setelah diteliti masing-masing sanadnya ternyata kualitasnya sangat lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah. Ayat-ayat yang dikutip oleh para pengingkar sunnah untuk menolak sunnah pada umumnya bersifat zahan, maka penggunaan dalil tersebut sama sekali tidak relevan. Misalnya dalam surah Yusuf ayat 36 dan lain-lain adalah tentang keyakinan yang menyekutukan Tuhan. Keyakinan itu berdasarkan khayalan belaka dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Zahan dalam ayat itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran hasil penelitian hadis. Kelemahan argumen akli. Al-Quran memang benar tertulis dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa Arab ada kata-kata yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ada yang berstatus global, ada yang berstatus rinci. Untuk mengetahui bahwa ayat berlaku khusus ataupun rinci, diperlukan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Para pengingkar sunnah menyatakan bahwa orang-orang yang berpengetahuan mendalam tentang bahasa Arab dapat memahami Al-Quran tanpa bantuan hadis Nabi. Tapi pada kenyataannya berbeda. Kemudian, memang benar umat Islam dalam sejarah telah mengalami kemunduran. Salah satu sebab yang menjadikan umat Islam adalah karena perpecahan. Dan perpecahan tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh sikap umat Islam yang berpegang pada hadis, melainkan karena faktor politik, yang mana dalam sejarah telah terbuktikan. Pernyataan pengingkar sunnah yang menyatakan bahwa hadis Nabi lahir lama setelah Nabi wafat merupakan pernyataan yang tidak memiliki argumen yang kuat. Karena sesungguhnya pada zaman Nabi penulisan hadis sudah ada. Permasalahan kodifikasi hadis secara resmi memang dilakukan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sama keberadaannya dengan Al-Quran. Penulisannya sudah dilakukan pada zaman Nabi masih hidup. Namun kodifikasinya dilakukan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuduhan Taufik Sidki adalah disebabkan ketidakmengertiannya terhadap penulisan hadis itu sendiri. Sebagaimana pada paparan sebelumnya, justru hadis sudah ditulis sejak zaman Nabi masih hidup merupakan berita yang akurat. Adapun terjadinya penyelewengan terhadap hadis memang diakui ulama. Misalnya adalah hadis yang berupa surat-surat Nabi ke berbagai kepala pemerintah dan negara, perjanjian Hudaibiyah, dan piagam agama. Tuduhan kritik sanad hadis sangat lemah karena baru muncul 1,5 abad setelah wafatnya Nabi juga tidak benar. Karena kritik sanad hadis sudah dilakukan sejak zaman Nabi masih hidup dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Kalangan sahabat ketika menerima hadis ada yang melakukan konfirmasi kepada Nabi. Abu Bakar, Umar, Aisyah, dan Ali dikenal sebagai sahabat yang ahli kritik hadis, baik pada aspek sanad maupun aspek matannya. Sikap kritis ini terus berlanjut dan
diikuti oleh generasi selanjutnya. Akhirnya semangat itu tertuang dalam sebuah bangunan ilmu jarah wa ta'dil yang dapat menjadi acuan dalam menentukan keaslian dan kepalsuannya. Respon ulama hadis, penguasaan bahasa Arab dengan baik adalah diperlukan untuk memahami kandungan Al-Quran. Namun demikian, bukanlah berarti orang lantas boleh meninggalkan sunnah Nabi SAW. Sebaliknya, dengan menguasai bahasa Arab, seseorang justru akan mengetahui bahwa Al-Quran sendirilah yang menyuruh umat Islam agar menerima dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang B, kata Tibyan, penjelasan yang termasuk dalam Al-Quran surat An-Nahl 89 mencakup beberapa pengertian, yakni ayat-ayat Al-Quran secara tegas menjelaskan adanya berbagai kewajiban, larangan, dan teknik dalam pelaksanaan ibadah tertentu. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifat global. Nabi SAW menetapkan suatu ketentuan yang tidak dikemukakan secara tegas dalam Al-Quran berdasarkan Al-Quran surat An-Nahl ayat 89 tersebut. Hadis Nabi SAW merupakan sumber penjelasan ketentuan agama Islam. Ayat dimaksud sama sekali tidak menolak keberadaan hadis Nabi SAW, bahkan memberikan kedudukan yang sangat penting. C. Imam Al-Syafi'i sebagaimana ulama lainnya mengakui bahwa memang hadis-hadis ahad nilainya adalah zanni karena proses periwayatnya bisa saja mengalami kekeliruan atau kesalahan. Oleh karenanya, tidak semua hadis ahad dalam diterima dan dijadikan hujah, kecuali kalau hadis ahad tersebut memenuhi persyaratan sahih dan hasan. Sehubungan dengan itu adalah keliru dan tidak benar pandangan yang menolak otoritas kehujahan hadis-hadis secara keseluruhan. D. Hadis yang dikemukakan oleh kelompok ingkar al-sunnah untuk menolak kehujahan hadis Nabi SAW dinilai Al-Syafi'i sebagai muqatti, terputus sanadnya. Jadi hadis yang dimajukan oleh kelompok ingkar sunnah adalah hadis yang berkualitas dhaif dan karenanya tidak layak dijadikan sebagai argumentasi. Perlu kiranya digarisbawahi di sini bahwa kelompok ingkar sunnah mengingatkan sikap mereka yang menolak kehujahan hadis Nabi SAW ternyata tidak konsisten dalam mengajukan argumentasi. Konsistenan itu tampak jelas ketika mereka juga mengajukan hadis sebagai salah satu argumentasi mereka untuk menolak kehujahan hadis, dan bahkan hadis yang dimajukan itu berstatus dhaif. Larangan penulisan sunnah pada zaman Nabi SAW cukup beralasan baik secara religius maupun sosial, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penulisan hadis dikhawatirkan campur dengan penulisan Al-Quran karena kondisi yang belum memungkinkan dan kepandaian tulis-menulis serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Yang kedua, umat Islam pada awal perkembangan Islam bersifat ummi, tidak bias membaca dan tidak bias menulis, kecuali hanya beberapa orang sahabat saja yang dapat dihitung dengan jari. Itu pun beruntuk penulisan Al-Quran. Yang ketiga, kondisi perkembangan teknologi yang masih primitif. Al-Quran saja masih ditulis atas pelempah kuram, tulang binatang, batu-batuan, dan lain sebagainya. Sekalipun orang-orang Arab mayoritas ummi, namun hafalan mereka sangat kuat, sehingga Nabi sangat mengandalkan hafalan mereka dalam mengingat hadis. Kesimpulannya adalah ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi SAW sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah sahih baik secara substansial, yakni sunnah praktis pengamalan, sunnah amaliyah atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama yang meliputi perbuatan kaulan, perbuatan fi'lan, dan persetujuan Nabi SAW takriron. Sejarah perkembangan faham ingkar sunnah hanya terjadi dalam dua periode, yaitu periode klasik dan periode modern. Menurut Prof. Muhammad Mustafa Al-Azhami, sejarah ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i abad 2 Hijriah sampai 7 Masehi, kemudian menghilang dari peredarannya selama beberapa abad. Kemudian pada abad modern abad 13 Hijriah sampai 19 Masehi kembali muncul di India dan Mesir sampai pada masa sekarang. Para ulama ahli hadis juga menyebutkan tidak boleh kita meninggalkan sunnah. Aliran ingkar sunnah ini memiliki pola pikir tidak perlu hadis atau disebut golongan Qurani yang lama-kelamaan menimbulkan suatu hukum baru yang dinilai sesat, seperti semua sholat hanyalah 2 rakaat saja.